perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Di video ini saya akan berbicara mengenai sosiologi. Sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan, atau sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama atau cara berinteraksi dengan sesama sehingga terciptanya suatu hubungan timbal balik. Sosiologi itu bersifat empiris, rasional, dan bersifat umum, bukan bersifat khusus. Menurut Agus Comte, sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan, bukan spekulasi. Yang artinya, sosiologi hukum itu dibentuk berdasarkan pengamatan fakta kenyataannya yang sudah terjadi, lalu fakta tersebut diolah kembali, dianalisa, tidak diterima begitu saja. Lalu ruang lingkupnya gimana? Ruang lingkup sosiologi hukum ini ialah untuk mengkaji berbagai gejala sosial satu dengan yang lainnya sebagai dasar untuk mencari signifikasi sehingga dampak atau pengaruh sosial dapat diketahui. Nah, sosiologi juga ada objeknya. Objek sosiologi itu hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Jadi, intinya objek sosiologi hukum itu ialah masyarakat. Masyarakat di sini ialah masyarakat yang hidup bersama, bercampur padu dalam suatu tempat yang dengan waktu yang cukup lama, dan mereka sadar bahwa mereka itu merupakan satu kesatuan, sehingga terbentuknya suatu sistem kehidupan bersama hingga menimbulkan suatu kebudayaan. Lalu setiap anggota merasa saling terikat antara lainnya. Dengan adanya objek sosiologi ini, masyarakat yang saling berinteraksi, maka akan muncul yang namanya perubahan sosial. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Kayak seperti yang awalnya masyarakat tersebut merupakan masyarakat sosialis, maka terjadilah perubahan menjadi masyarakat yang apatis. Begitupun sebaliknya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya ada proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial merupakan cara berhubungan yang dilihat apabila orang per orang dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu. Lalu interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok dengan kelompok, maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia lainnya. Nah, interaksi sosial merupakan dasar dari proses sosial, atau dikatakan juga sebagai bentuk umum dari proses sosial. Contoh interaksi sosial, contoh paling sederhana ialah menyapa, berjabat tangan, atau saling berbicara. Syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama adanya kontak sosial. Lalu yang kedua adanya komunikasi, memberi arti pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan orang itu. Contohnya seorang gadis yang menerima bunga dari seseorang. Perhatian utamanya adalah siapa yang memberikan bunga dan apa alasannya. Nah, kalau gadis itu tidak menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka komunikasi tidak terjadi, tidak ada interaksi sosial. Lalu ada bentuk interaksi sosial. Pertama itu ada kerjasama atau suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua ada akomodasi, ialah usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Lalu ketiga ada persaingan. Persaingan di sini ialah individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu dan menjadi pusat perhatian umum. Lalu yang keempat itu ada kontravensi. Kontravensi itu merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang kelima ada pertentangan, merupakan individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan. Kebudayaan dan masyarakat. Muncullah sebuah pertanyaan, kebudayaan yang menghasilkan masyarakat atau masyarakat yang menghasilkan kebudayaan? Oke,
Jadi kebudayaan itu berasal dari orang-orang yang hidup bersama. Menurut Sulaiman Sumardi, kebudayaan dapat diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan itu sendiri ada kebudayaan material dan kebudayaan imaterial. Kebudayaan material meliputi benda-benda ciptaan manusia seperti kendaraan dan beraneka ragam peralatan lainnya. Lalu imaterial, kebudayaan imaterial meliputi semua hal yang tidak dapat dilihat, diraba seperti agama, bahasa, pengetahuan, dan lainnya. Unsur umum kebudayaan ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian manusia, dan sistem ekonomi. Ada sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Contoh unsur umum kebudayaan. Unsur umum kebudayaannya kesenian, maka kegiatan kebudayaannya seni rupa, seni suara, seni gerak. Lalu fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Pertama itu untuk melindungi diri terhadap alam, untuk mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Kelompok sosial. Kelompok sosial ialah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dengan syarat setiap anggota harus sadar bahwa dirinya ialah bagian dari kelompok tersebut dan ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Contohnya asal daerah yang sama, bidang pekerjaan yang sama, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku, lalu bersistem dan berproses. Muncul kembali sebuah pertanyaan, bisakah manusia hidup sendiri? Oke. Manusia adalah makhluk sosial. Melalui penelitian ditemukan fakta bahwa manusia mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Sajito Raharjo menyatakan ada dua keinginan pokok hasrat manusia sejak dilahirkan. Yang pertama itu ada keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lainnya di sekelilingnya atau masyarakat. Yang kedua ada keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Bagaimanakah cara mencapai keinginan tersebut? Caranya manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Contoh, untuk menghadapi udara dingin, maka manusia menciptakan rumah, pakaian, bahkan penghangat ruangan. Apabila alam sekitarnya hutan, maka manusia akan mencari makanan dengan berburu. Kalau laut, maka dia akan menjadi seorang nelayan. Manusia membutuhkan orang lain untuk memberikan reaksi bagi tindakannya. Reaksi akan mendorong manusia untuk berkembang, melakukan tindakan yang lain. Tanpa adanya orang lain, perkembangan jiwa manusia akan terganggu, terhambat. Kategori kelompok sosial berdasarkan kesatuan wilayah, contohnya suku, rukun tetangga, kepentingan yang sama tanpa organisasi yang tetap, contohnya kelompok imigran, kerumunan, kepentingan yang sama dengan organisasi yang tetap, contohnya keluarga, klub, in-group dan out-group, kelompok primer dan kelompok sekunder, paguyuban dan patembayan. Stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarki. Wujudnya ialah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Akibat dari stratifikasi sosial ini ialah adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Sejak kapan stratifikasi sosial ini ada? Yaitu sejak manusia mengenal hidup bersama. Lalu terjadinya stratifikasi sosial ini ada dua jenis, yaitu ada yang terjadi dengan sendirinya seperti kepandaian dan tingkat umur. Lalu yang terjadi dengan sengaja disusun atau umumnya terjadi dalam pembagian kekuasaan dan wewenang resmi
dalam organisasi yang formal seperti dalam pemerintahan, perusahaan, partai politik, dan masih banyak lainnya lagi. Lalu bagaimana ciri-ciri adanya stratifikasi sosial ini? Yang pertama, adanya distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Lalu sistem tingkatan yang diciptakan para warga masyarakat. Lalu ketiga, ada kriteria sistem peringkatan. 4, adanya lambang-lambang kedudukan. Kelima, mudah atau sukar bertukar kedudukan. Adanya solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki kedudukan yang sama. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi adanya stratifikasi sosial ini, salah satunya faktor tingkat umur, kepandaian, kehormatan, dan harta kekayaan. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Menurut Sujono Sukanto, lapisan sosial dibedakan menjadi 3. Pertama, stratifikasi sosial tertutup, di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal, walau adapun sangat terbatas, hanya sebatas mobilitas horizontal, seperti sistem kasta. Kaum sodra tidak bisa dipindahkan posisi naik ke lapisan brahmana. Rasialis kulit hitam yang dianggap di posisi rendah tidak bisa dipindahkan kedudukannya di posisi kulit putih. Feodal, kaum buruh tidak bisa dipindahkan ke posisi juragan atau majikan. Ada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Sangat besar untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya, seorang yang miskin bisa melakukan usaha hingga menjadi kaya, atau sebaliknya, seorang yang tidak atau kurang pendidikan akan dapat memperoleh pendidikan asal ada niat dan usaha. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dengan yang terbuka. Misalnya, seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun, apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah. Maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang ada di Jakarta. Mobilitas sosial. Menurut William, mobilitas sosial ialah perpindahan individu, keluarga, dan kelompok sosialnya dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Ada mobilitas sosial lateral, mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang secara individu maupun kelompok dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang secara tidak langsung mengubah status sosial seorang tersebut. Dan mobilitas struktural, mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, ada mobilitas intragenerasi, merupakan mobilitas sosial yang dialami seseorang secara masa kehidupannya atau berdasarkan riwayat hidupnya. Lalu 4, ada mobilitas antar generasi, ialah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih, seperti terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas vertikal atau perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial horizontal ialah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya, perubahan kewarganegaraan. Lalu, faktor yang mempengaruhi mobilitas. Faktor struktural seperti struktur kepekerjaan dan ekonomi ganda, faktor keadaan ekonomi, faktor situasi politik, faktor kedudukan dan keinginan melihat daerah lain, dan faktor agama.